Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal Hamidi dari program studi S1 Informatika. Saya ingin mempresentasikan hasil review materi keamanan web. Pada pertemuan pertama, yaitu seperti biasa, melakukan kontrak perkuliahan dan penjelasan tentang metode perkuliahan. Pada pertemuan kedua, yaitu membahas tentang teknologi basic web security standard, yang mana memuat yaitu pengertian web, yang mana web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lainnya yang tersimpan dalam sebuah internet web server ditampilkan dalam bentuk HTML. Sistem keamanan, yang mana sistem keamanan merupakan proses untuk melakukan identifikasi dan mencegah penggunaan yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Dapat dipahami bahwa security yaitu sebuah tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data dalam sebuah website atau server yang dilakukan oleh penjahat. Adapun berkaitan dengan keamanan dalam era digital tidak terlepas dari tiga prinsip, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, yang dikenal dengan nama CIA. Confidentiality memiliki makna bahwa data-data ataupun informasi yang berada di dalam sebuah website hanya dapat dibaca atau diakses oleh orang-orang yang memang memiliki kewenangan untuk mengaksesnya. Integrity yaitu memiliki pengertian data-data yang berada di dalam server atau website hanya dapat diubah atau dihapus oleh orang yang memiliki kewenangan. Availability memiliki makna bahwa website harus dapat diakses jika user ingin menggunakannya. Pertemuan 3 yaitu Open Web Application Security Project. OWASP adalah komunitas terbuka yang didedikasikan untuk kemungkinan organisasi mengembangkan, membeli, dan memelihara aplikasi yang dapat dipercaya. OWASP merupakan organisasi komunitas terbuka yang fokus di bidang keamanan aplikasi. Jenis dan tip berikut adalah beberapa jenis proyek OWASP. Yang pertama yaitu OWASP Top 10, OWASP Testing Guide, OWASP ZAP, OWASP AppSec Pipeline, OWASP Web Security Academy, OWASP Dependency Track, OWASP SAMM. Cara kerja dari OWASP sendiri dijelaskan sebagai berikut, yaitu pertama, mengidentifikasi risiko, mengembangkan pedoman dan alat, mengedukasi dan pelatihan, mengembangkan komunitas, mendukung inisiatif keamanan bagi web. Pertemuan 4 yaitu penetration testing. Penetration testing merupakan sebuah cara untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan dalam suatu sistem informasi dengan cara menstimulasikan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, dengan tujuan untuk menemukan celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Tipe-tipe penetration testing yaitu pertama, black box testing, white box testing, gray box testing, red team versus blue team. Perbedaan penetration dengan vulnerability, terdapat perbedaan antara penetration dan vulnerability assessment, yaitu fokus dan tujuan yang berbeda. Penetration testing mengevaluasi kerentanan sistem dengan menstimulasikan serangan, sedangkan vulnerability assessment lebih berfokus pada identifikasi dan evaluasi kerentanan. Pertemuan 5 yaitu broken authentication dan session management. Broken authentication dan session management merupakan salah satu dari beberapa serangan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang berniat jahat, bisa disebut dengan istilah hijackers, dengan memanfaatkan beberapa kelemahan dan pada fungsi authentication dan session management. Pertemuan 6, sensitive data exposure, merupakan kebocoran atau pengungkapan data rahasia yang seharusnya tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Data rahasia atau sensitif dapat mencakup informasi pribadi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, password, dan sejenisnya. Sensitive data exposure merupakan
kondisi di mana informasi sensitif atau rahasia seperti yang disebutkan di atas tadi diungkapkan secara tidak sengaja atau sengaja kepada pihak yang tidak berwenang. Adapun jenis-jenisnya yaitu ada data breach, phishing, skimming, shoulder surfing, man in the middle attack, dumpster diving, keamanan yang buruk. Pertemuan 7 yaitu VPN atau Virtual Private Network dan Remote Secure Access. VPN merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan pribadi secara aman melalui internet. Dengan VPN untuk terhubung ke jaringan pribadi secara aman melalui internet, dengan menggunakan VPN, pengguna dapat mengakses jaringan pribadi dari jarak jauh dan mengirim data serta menerima melalui koneksi internet yang aman. Pertemuan 8 yaitu Broken Access Control adalah jenis kerentanan keamanan aplikasi web yang memungkinkan pengguna yang tidak sah atau berwenang untuk mengakses informasi. Jenis-jenis Broken Access Control yaitu Vertical Privilege Escalation, ketika seorang pengguna dapat memperoleh hak akses yang lebih tinggi. Horizontal Privilege Escalation terjadi ketika seorang pengguna memperoleh akses yang seharusnya tidak dapat mereka akses. Akses control bypass terjadi ketika pengguna mampu mengakses sumber daya atau halaman yang seharusnya tidak dapat mereka akses. Dampaknya yaitu akses tidak sah, penyerang dapat memperoleh akses ke fitur dan data yang tidak seharusnya mereka akses. Pencurian data, manipulasi data, dan pelanggaran privasi. Pertemuan 9 yaitu Security Misconfiguration. Security Misconfiguration adalah kesalahan atau kerentanan dalam konfigurasi kode yang memungkinkan penyerang untuk mengakses data sensitif atau merusak sistem. Ini dapat terjadi karena lemahnya izin pengguna, pengaturan keamanan akun, atau pengaturan default yang tidak aman. Tujuan dari Security Misconfiguration adalah untuk mengidentifikasi dan mencegah kerentanan yang dapat menyebabkan pelanggaran data atau kompromi sistem. Beberapa contoh dampak dari Security Misconfiguration. Pertama yaitu data breach, penyerang dapat mengakses data sensitif atau rahasia dari sistem. Complete System Compromise. Security Misconfiguration dapat menyebabkan akses penuh ke sistem. Pertemuan 10 yaitu Cross-Site Scripting atau XSS. XSS adalah serangan injeksi kode pada sisi klien yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya di halaman web atau aplikasi. Serangan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam aplikasi yang memungkinkan input dari pengguna tidak difilter, divalidasi dengan benar. Dampaknya yaitu kerusakan pada sistem, penyerang dapat mengakses atau memanipulasi data pengguna, pencurian data, identitas palsu, penyerang dapat meniru pengguna atau mengambil alih akun mereka. Pencegahannya yaitu validasi dan sanitasi input. Pastikan input dari pengguna telah divalidasi dan disaring dengan sebelum ditampilkan. Penggunaan metode keamanan seperti HTTP only cookie, dan content security policy. Escape data, selalu hindari menampilkan data yang tidak dipercaya tanpa menghindarinya terlebih dahulu. Pertemuan 11 Privasi dan anonimitas. Dalam konteks desentralisasi, privasi dan anonimitas menjadi perhatian penting. Jika desentralisasi tidak dikelola dengan baik, data dan transaksi pengguna dapat lebih mudah dilacak dan diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Ancaman pada privasi meliputi serangan malware, peretasan sistem, phishing, atau serangan denial of service. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan analisis jaringan dan implementasi langkah keamanan seperti enkripsi, proteksi data pribadi, dan segmentasi jaringan. Pada pertemuan 12 membahas tentang using component with known vulnerabilities, penggunaan komponen perangkat lunak atau hardware dengan kerentanan yang diketahui dapat menyebabkan kelemahan dalam sistem.
Untuk mengatasi ini dilakukan pemantauan keamanan, pembaruan keamanan secara berkala, dan pengujian keamanan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah keamanan sebelum eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pertemuan 14, Secure Coding, adalah praktik merancang program dengan mempertimbangkan keamanan. Tujuan dari secure coding ini adalah mencegah kerentanan umum dalam perangkat lunak dan melindungi sistem dari serangan peretasan. Beberapa standar protokol web security yang perlu diperhatikan meliputi firewall, HTTPS, SSL, dan metode ancaman dan pencegahan pembobolan web seperti SQL injection, cross-site scripting, dan lain-lain. Metode ancaman dan pencegahan pembobolan web mencakup validasi dan sanitasi input, penggunaan metode keamanan seperti HTTP only cookie and content security polish, serta penggunaan enkripsi escape data untuk menghindari serangan XSS. Adapun cara untuk Adapun cara untuk meningkatkan keamanan website, yaitu pertama melakukan hosting yang aman, yaitu memilih tempat untuk menghosting web yang terpercaya, menginstal plugin keamanan yang mana siapapun bisa masuk dan melakukan hal sesuka hati mereka jika plugin keamanan ini merupakan langkah pertama yang wajib bagi website baru. Adapun beberapa contoh pluginnya itu Item Security, Workbench Security, Secure Pass Free. Yang ketiga yaitu memasang SSL, Secure Socket Layer. Fitur ini membuat pertukaran data antara website dengan pengunjung menjadi lebih aman. Misal saat pengunjung memasukkan nomor kartu kredit, SSL akan mengenkripsi data. Update website yaitu memperbaharui website secara berkala jika tidak dapat bagi yang kelima yaitu gunakan username dan password yang lebih kuat. Hacker mendapatkan informasi login Anda dengan serangan yang tidak diinginkan. Walaupun terdengar menakutkan, tapi ada satu cara simpel untuk menjaganya, yaitu dengan menggunakan username dan password yang lebih kuat. Yang keenam yaitu menginstal plugin backup. Plugin backup berguna untuk mengembalikan kondisi web sebelum serangan hack terjadi
Dengan ini, website tetap bisa berfungsi dengan normal sembari Anda memperbaiki celah keamanan website. 7. Mengamankan file website dengan antivirus. Yang ke-8 yaitu mengganti URL login. Yang ke-9 dengan menerapkan autentikasi 2 faktor, merupakan metode keamanan yang memungkinkan website melakukan verifikasi pengguna secara real time dengan kode unik yang dibuat saat itu juga. Yang ke-10 yaitu membatasi percobaan login. Brute force attack merupakan upaya membobol web security dengan memasukkan ribuan kombinasi username dan password agar bisa masuk ke dashboard. Dengan menggunakan pembatasan login, Anda bisa mencegah dari serangan brute force tersebut. Yang ke-11 yaitu menggunakan logout otomatis. Yang ke-12 yaitu perlindungan DDoS. DDoS adalah serangan hacker yang dilakukan dengan cara membanjiri traffic pada server web sehingga web terjadi overload dan efeknya website tak akan bisa diakses sama sekali. Yang ke-13 yaitu mengatur Google Analytics dan Search Console. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.